Hai sobat servis, Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan kulkas 2 pintu, yang mana di sini mereknya adalah Sharp, dan kulkas ini tergolong kulkas jumbo ya. Untuk kerusakan dari kulkas ini di sini saya lakukan pengecekan. Untuk di ruang refrigeratornya ini di sini nampak tidak ada terasa hawa dingin sedikit pun. Ya, saya coba raba di bagian rak-raknya ini, tidak ada saya rasakan dingin. Dan kemudian untuk kinerja dari fan-nya ini saya coba lakukan pengetesan. Untuk fan-nya ini normal di bagian ruang refrigeratornya ini. Nah, seharusnya ruangan ini bisa dingin, padahal fan-nya ini berfungsi normal. Di sini kita bisa lihat untuk modelnya yaitu SJ68L A2B ya. Oke, di sini kita bisa lihat untuk modelnya. Jadi untuk ruang refrigeratornya ini saya rasakan tidak ada terasa dingin sama sekali. Selanjutnya mari kita coba lakukan pengecekan di ruang freezer. Nah, untuk di ruang freezer di sini saya coba amati terjadi penggumpalan es di bagian bawah alasnya ini ya. Ini pertanda bahwa ada yang tidak beres di sini. Harusnya kulkas ini tidak ada salju. Oke, untuk fan pada evaporatornya ini sepertinya ada masalah. Di sini saya coba tes, tidak berputar. Berarti memang ada masalah di bagian ruang freezernya ini, terutama di bagian evaporator. Mari kita coba lihat dulu di bagian belakang. Oke, di bagian belakang sini nampak terlihat ada penebalan salju ya pada pipa hisapnya ini yang menuju ke kompresor ini terjadi pembekuan. Wah, ini pertanda tidak beres ini ya. Jadi ini sudah permasalahannya kita sudah bisa lihat. Untuk mesin kompresornya di sini menggunakan mesin PE90H1D 9 ya. Ini adalah mesin 1/4 PK ya. Jadi kulkas ini lumayan besar menggunakan mesin kompresor 1/4 PK. Baik, saya lakukan pencabutan dulu sumbernya. Kita matikan saja. Jadi permasalahannya terjadi penebalan salju pada ruang freezernya ini ya. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan pembongkaran pada kap-kapnya ini. Di sini ada kap bagian atas terlebih dahulu yang kita harus buka ya. Di sini setelah saya lakukan pembongkaran pada kap bagian atas, kemudian baru bisa kita lakukan pembongkaran pada kap di bagian evaporator ini. Di sini ada 2 skrup yang harus kita lepas. Dan setelah saya lakukan pembongkaran ternyata sangat sulit ya teman-teman. Jadi saya putuskan saya buka besok saja. Baik teman-teman, keesokan harinya di sini saya coba lanjutkan proses pembongkaran karena kemarin sangat terjadi penumpukan salju sehingga sangat sulit melakukan pembongkaran pada kap-kapnya ini. Nah, di saat ini saya rasa sudah cair, jadi kita akan coba lakukan pembongkaran dengan mudah.
Sini kayaknya ada masalah. Saya fokus di bagian sini. Oke teman-teman, di sini untuk fan-nya ini tidak berfungsi, dan di sini saya coba lakukan pengetesan dan memang ternyata fan-nya ini macet, mungkin karena lama terjadi pengeblokan. Dan untuk bimetal defrost ini sepertinya merupakan kendala dari terjadi pengeblokan. Dan untuk pengetesan kita coba tes heaternya ini apakah berfungsi normal. Dan untuk proses sistem pendinginannya di sini nampak normal karena di sini terlihat dinginnya merata, tidak ada masalah. Jadi step selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan untuk defrost timernya ini serta heaternya ini apakah berfungsi normal. Untuk defrost timernya setelah saya amati terletak di bagian ruang refrigerator. Di sini saya coba lakukan pembongkaran cupnya ini. Saya akan coba lihat untuk timernya. Nah, untuk mengetes apakah heater ini normal atau tidak, di sini saya bisa pastikan dengan cara melihat di timer ini saja. Oke, untuk timer di sini kita coba arahkan ke posisi defrost, yang mana di saat kita lakukan ke posisi defrost ini kompresor akan off dan seharusnya kinerja dari heater akan berfungsi. Dan untuk memastikan apakah heater itu berfungsi atau tidak, kita bisa lihat di bagian gear dalamnya ini, kita bisa intip di jendelanya. Pastikan timer ini berputar ya. Kita coba lihat. Oke ya. Untuk gearnya terlihat berputar ya, jelas sekali di sini nampak berputar. Jadi itu pertanda bahwa untuk heaternya itu aman, tidak ada masalah ya. Dan untuk timernya ini juga yang pasti aman. Untuk timernya ini mantap, tidak ada masalah. Heaternya pun aman ya, jadi tidak usah diragukan. Dan timer ini menggunakan sistem 1.3 ya. Oke, jadi timernya adalah timer sistem 1.3. Cara kerjanya seperti itu. Jadi untuk timernya serta heaternya tidak ada masalah. Dan kita sudah dapat kesimpulan bahwa untuk timer heater tidak ada masalah. Tinggal kita fokus pada fan serta bimetal defrost. Nah ini. Jadi saya akan coba lakukan pergantian saja untuk bimetal defrost karena saya anggap bimetalnya ini rusak. Namun sebelum saya melakukan pergantian bimetal defrost ya, ini saya akan coba perbaiki dulu untuk fan-nya ini. Dan jadi kesimpulan untuk timernya mantap, heater mantap ya. Di sini kita bisa lihat untuk diagram kelistrikannya menggunakan sistem timer 1.3 ya. Jadi kita bisa lihat. Oke, saya coba matikan dulu sumbernya. Selanjutnya saya akan coba lakukan perbaikan fan-nya ini. Yang pasti fan-nya ini terjadi seret saja dan akan saya berikan pelumas di rotornya. Oke, setelah fan ini saya perbaiki dan berputar kembali normal ya. Dan selanjutnya bimetalnya sudah saya sambungkan dengan yang baru ya. Jadi di sini kita akan coba tes lagi. Untuk timernya ini pastikan berputar ya. Di sini posisinya masih posisi defrost ya. Jadi untuk melakukan pengetesan apakah fungsi itu normal atau tidak, di sini cukup mudah. Kita tinggal satukan saja bimetalnya ini. Apabila terjadi letikan api seperti ini ya, pertanda heater ini
normal ya. Ini adalah cara kerjanya, dan apabila saya hubungkan langsung seperti ini ya, saya hubungkan, dan ini heater ini sedang bekerja ya, mencairkan atau memanaskan. Selanjutnya kita bisa intip lagi di bagian timernya ini, apakah heater itu bekerja dan bagaimana timernya, apakah berputar atau tidak ya. Kalau yang normal itu tidak berputar ya. Apabila di saat heater itu bekerja, di sini timernya berhenti berputar ya. Jadi di saat timer berhenti berputar, maka heater ini berfungsi ya, memanaskan atau mencairkan. Di sini saya rasakan hawanya terasa hangat sudah ya, berarti heaternya mantap. Tidak ada masalah ya, heaternya ya berfungsi, karena ini posisinya ini sedang menghubung bimetalnya. Dan apabila saya lepas, maka heater akan off. Oke, seperti ini saja cara kerjanya, cukup mudah. Jadi kesimpulannya di sini sudah mantap semua untuk fan semuanya ya, tidak ada masalah. Selanjutnya kita matikan saja dulu sumbernya di sini. Kita akan coba lakukan pengisolasian dan kita rapikan semua yang ada di bagian ruang freezer. Jadi untuk pengetesan cara kerja dari sistem timer 13 seperti itu, sangat mudah, dan kita pastikan untuk cara kerja dari timer itu seperti itu. Apabila heater bekerja, maka timer akan off, dan apabila heater tidak bekerja, maka timer akan berputar. Ya, di sini kita coba isolasi untuk sambungan bimetal ini, kita rapikan. Jadi untuk perbaikan kulkas ini saya rasa cukup mudah apabila kita memahami cara kerja dari sistem timer 13 ini ya. Jadi kesimpulan dari kulkas ini adalah kerusakan di bagian fan yang macet akibat terjadi penggumpalan es yang berlebihan, dan penggumpalan es itu akibat dari bimetal defrost ini mengalami kerusakan ya. Untuk timer serta heaternya tidak ada masalah, aman saja. Jadi kita langsung merasa yakin, kita perbaiki untuk fan-nya ini sudah normal, kemudian kita ganti saja bimetal defrostnya ya. Sudah selesai untuk proses perapian dari pengkabelannya ini, dan selanjutnya kita pastikan semua sudah rapi sambungan, dan kita lakukan penutupan saja di bagian cup di ruang freezer ini. Oke, untuk melakukan proses penutupan, pastikan skrup-skrup harus tertutup lagi. Kita kembalikan semua ke posisinya ya. Saya rapikan dulu nih untuk cup di ruang freezer. Nah, ini untuk penutupan pada bagian ruang refrigerator juga sudah saya kembalikan. Oke, sudah tertutup sempurna seperti sedia kala, dan selanjutnya kita akan coba lakukan pengetesan terlebih dahulu. Ya, sudah semua. Dan untuk segala aksesorisnya ini kita kembalikan juga semua. Nah, di sini setelah saya hidupkan, saya coba tes kinerja dari fan, lampu, semuanya mantap, tidak ada masalah. Kemudian untuk kinerja dari mesin kompresor, di sini kita bisa coba raba di bagian dindingnya nih, terasa hangat, mantap. Artinya sudah sempurna, dan kita akan coba lakukan pengetesan. Baik teman-teman, setelah 4 hari kemudian saya coba lakukan pengecekan bagaimana hasilnya setelah 4 hari. Saya coba rasakan di ruang refrigerator ya, terasa dingin ini rak-raknya. Dan untuk minuman-minuman juga terasa dingin, tidak ada masalah ya, normal untuk ruang refrigerator.
Dan untuk ruang freezernya di sini sudah terasa sangat dingin ya. Pertanda proses defrostnya juga normal, dan di sini proses pembekuannya juga sangat sempurna. Ini biang es yang kemarin cair sekarang sudah bisa membeku dengan normal. Jadi untuk perbaikan kulkas 2 pintu ini sangat mudah ya teman-teman. Nah ini terasa keras ya proses pembekuannya. Jadi sudah selesai untuk perbaikan kulkas 2 pintu ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.